Adik-adik sekalian, mari kita berdiri, kita akan menyanyikan Mars Pekat PA, Gereja yang Melayani. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar adik-adik semua? Dalam keadaan sehat? Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam IHMPA GPIB Cinere hari ini, Minggu 9 Agustus 2020. Adik-adik sudah siap beribadah? Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Kita akan bersaat teduh untuk memulai ibadah kita. Mari bersaat teduh. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari kita berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 184, Bermacam-macam Anak. Seluruh dunia ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Mari adik-adik semua kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Kami mau bersyukur karena masih diberikan kesehatan sampai pada saat ini. Dan saat ini kami akan IHMPA secara online. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati kami dalam mendengarkan cerita tentang firman-Mu yang akan disampaikan oleh kakak pelayan. Pimpin dan sertai kami Tuhan dalam IHMPA hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini dari Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu
seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan kepada Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik, kita sudah mendengarkan pembacaan Alkitab hari ini. Mari duduk yang rapi. Yuk kita dengarkan cerita hari ini. Hari ini Kak Wina ingin bercerita tentang Rasul Paulus. Ini adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah seorang yang ditugasi oleh Tuhan Yesus untuk menceritakan tentang kasih Kristus kepada orang-orang bukan Yahudi. Tuhan Yesus mau semua orang tahu bahwa Kristus mengasihi mereka. Pada saat itu, orang-orang Yahudi merasa bahwa berita kasih Kristus hanyalah untuk mereka saja, bukan untuk semua orang di dunia. Padahal Tuhan Yesus mengasihi semua orang di dunia ini tanpa membedakan warna kulit, warna mata, ataupun bentuk rambutnya. Seperti yang adik-adik lihat di gambar ini, Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Ada yang matanya besar, ada juga yang matanya kecil. Ada yang kulitnya coklat, ada juga yang kulitnya putih. Ada yang rambutnya pirang, warna merah, warna coklat, dan ada juga yang rambutnya berwarna hitam. Ada yang rambutnya lurus, ada juga yang rambutnya keriting. Tuhan Yesus mengasihi kita semua, tanpa membeda-bedakan. Akhirnya, Rasul Paulus pergi menceritakan tentang kasih Kristus kepada semua orang, seperti yang diperintahkan Yesus kepada dirinya. Adik-adik, hari ini kita belajar dari Rasul Paulus bahwa kita harus menceritakan kasih Kristus kepada semua orang. Bagaimana ya caranya menceritakan kasih Kristus ke semua orang? Apa ada yang tahu? Nah, cara paling mudah untuk menceritakan kasih Kristus adalah dengan menolong orang lain. Bisa mama, papa, kakak, adik, ataupun orang yang tidak kita kenal sekalipun. Dengan menolong mereka, kita sudah menceritakan kasih Kristus kepada orang lain. Siapa yang mau menceritakan kasih Kristus kepada orang lain dengan cara menolong? Ya, bagus sekali adik-adik. Nah, Tuhan Yesus mau adik-adik menjadi anak yang suka menolong orang lain. Siapa yang siap menolong orang lain? Angkat tangannya. Wah, semuanya mau ya. Bagus sekali adik-adik.
Sekarang kita akan masuk ke dalam aktivitas. Aktivitasnya, adik-adik lihat gambar yang ada di layar kaca. Akan ada 2 gambar, lalu adik-adik pilih gambar mana yang menunjukkan menolong orang lain. Sudah siap? Kalau mau berdiri untuk melihat gambar lebih jelas, silakan ya adik-adik. Oke, kita lihat aktivitas yang pertama. Wah, ada seorang anak perempuan melemparkan boneka anjingnya. Nah, gambar kedua, ada seorang anak laki-laki yang merapikan mainan Legonya setelah ia selesai bermain. Ayo adik-adik, yang mana yang mencontohkan gambar menolong orang lain? Yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Betul sekali adik-adik, gambar yang di sebelah kanan ada anak laki-laki, ia menolong ibunya untuk merapikan mainannya. Yuk kita lanjut. Wah, ada gambar anak perempuan yang membantu ibunya melipat pakaian. Kita lihat gambar yang kedua. Wah, ada anak yang mengambil pakaian dari lemari dan dibuang begitu saja. Kira-kira gambar mana ya yang menunjukkan menolong orang lain? Yang di sebelah kiri atau di sebelah kanan? Ya, betul sekali adik-adik. Jawabannya adalah gambar yang ada di sebelah kiri. Anak perempuan menolong ibunya melipat baju. Kita lanjut ya. Ini ada seorang anak laki-laki yang sedang makan es krim. Tapi lihat apa yang dia lakukan. Dia membuang kertas bungkusnya begitu saja. Kita lihat gambar kedua. Wah, anak ini membuang sampah di tempat sampah yang lebih besar. Nah, adik-adik, gambar mana yang menunjukkan gambar menolong orang lain? Yang di sebelah kiri atau di sebelah kanan? Betul sekali adik-adik. Gambar di sebelah kanan ini, anak laki-laki sedang membuang sampah di tempat sampah yang lebih besar. Satu, anak itu menolong membuang sampah di rumahnya. Yang kedua, anak ini juga menolong menjaga lingkungan agar tetap bersih. Betul sekali adik-adik. Kita lanjut ya. Nah, sekarang karena adik-adik sudah tahu mana perbuatan yang menolong orang lain, sekarang adik-adik bisa membuat video dengan mengatakan, aku mau menjadi anak yang suka menolong. Oke? Katakan sekali lagi, aku mau menjadi anak yang suka menolong. Oke, nanti ketika adik-adik merekam, bisa minta tolong mama papa untuk juga membagikan ke WA group ataupun ke Instagram @pelkatpa_cinere. Selamat beraktivitas! Tibalah saatnya kita memberikan persembahan. Adik-adik bisa mempersiapkan persembahannya. Lalu persembahan yang sudah terkumpul, adik-adik bisa berikan melalui transfer ke Bank Mandiri Cabang Cinere dengan nomor rekening 1570035479558 atas nama GPB Jemaat Cinere. Mari adik-adik kita menyanyikan lagu persembahan dari Kidung Ceria 17, Burung Pipit yang Kecil. Dikasihi Tuhan.
Adik-adik, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan. Biarlah persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan dan kesaksian di Jemaat GPIB Cinere, dan berkatilah orang-orang yang mengelolanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, dengan tetap berdiri, mari kita menyanyikan lagu pengutusan kita dari Kidung Ceria 70, Mari Tuturkan Kembali. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, harta berharga sekali, Yesus pahlawan besar, bahwa di malam lahirnya malak menyanyi merdu, hormat diberi bagi Allah, dunia beroleh restu. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Mari adik-adik sekalian kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mau mengucap syukur atas apa yang telah kami dengarkan hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu menuntun kami untuk melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan firman-Mu. Kami juga mau berterima kasih karena kami dapat bersekutu bersama dalam IHMPA GPIB Cinere secara online. Ya Tuhan, sekarang kami juga mau berdoa untuk orang tua kami, kiranya Engkau memberkati usaha dan kerja mereka. Tuhan Yesus kiranya mau memberkati seluruh dunia yang masih terkena wabah COVID-19, terkhusus untuk bangsa dan negara kami agar dapat dipulihkan. Berkati juga gereja kami dalam pelayanannya. Inilah doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik dipersilahkan duduk dan kita masuk ke dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti IHMPA hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu. God bless you.